Hai kawan, jumpa lagi dengan Roha Formosa Cirebon Bon Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan hari ini? Semoga sehat semuanya, baik-baik semuanya, dikasih rezeki, dikasih kesuksesan di dunia wal akhirat, amin. Dan khususnya buat pahlawan devisa, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bisa kembali pulang ke Indonesia dengan selamat, membawa kebahagiaan, membawa kesuksesan, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya disehatkan ya buat calon libet buat pahlawan devisa. Tentunya aku tuh suka belibet ya, maafkan kawan, suka gak karuan. Udah gini, hari ini sebelum uprek-uprek di dapur Happy Angel ala TKW, aku mau berbagi tips sedikit tentang pengalamanku ya buat calon TKW ya. Aku mau menjelaskan tutorial gimana caranya merawat pasien yang susah menelan, yang susah menelan minum, yang susah menelan obat, yang susah menelan makanan. Itu biasanya lansia. Ini pengalaman dari pasienku ya. Pasienku tuh susah menelan. Kalau minum sudah begini aja, diantengin aja di mulut, nggak mau nelan, diem aja. Kasihan aku liatnya ya, karena dia susah nelannya gitu. Walaupun dia itu, pasienku itu minumnya sedikit-sedikit ya, tapi kalau sudah diminum anteng aja begini aja, dikumur kayak dikumur, diantengin itu nggak mau turun, nggak mau turun. Pas turun dia kesedap. Nah, seperti ini harus rajin diterapi ya, diterapi mulut gitu. Ada caranya, nanti kasih tip ya. Caranya ada nanti, kalau kita rajin menerapi mulut supaya bisa nelen, itu nanti berangsur-angsur pasien kita itu bisa nelen nanti ya. Kasih tahu caranya. Yuk kita saksikan ya. Sekarang aku jelaskan gini caranya ya. Ada nih alatnya buat terapi mulut ya. Ini seperti cotton bud tapi bentuknya besar ya. Jadi sebelum aku menerapi mulut si pasiennya ini, terlebih dahulu kita kasih masuk ke kulkas. Di kulkas dulu, didinginkan dulu selama 3 menit ya, atau 5 menit lah. Kalau 5 menit terlalu, kalau di freezer sebentar aja 2 menit ya. Kalau bukan di freezer ya 5 menit ya, kita simpan, didinginkan dulu ini ya. Ininya supaya dingin dulu. Setelah dingin kita ambil, setelah misalkan 5 menit atau 2 menit, kita ambil dari kulkas itu, pasien kita dudukin, terus ini yang sudah dingin kasih masuk di mulutnya pasien ya. Dari sebelah kanan dulu kita putar-putar 5 kali puteran ya. Sebelah rongga kanan dulu, rongga mulut kanan dulu 5 kali puteran. Ini dingin ya, untuk apa namanya, untuk memancing, untuk mereaksikan rahang-rahang ya. Jadi dingin ini. Jadi untuk pergerakan rahangnya, supaya rahang mulutnya itu supaya ya, namanya terapi ya, ini terapi supaya bisa nelen gitu ya. Jadi 5 kali bolak-balik rahang kanan, terus sudah 5 kali putar-putaran, kita pindah ke rahang sebelah kiri, sama 5 kali juga, puter 5 kali. Caranya gini ya, puter itu 5 kali sebelah kiri ya. Caranya di gini
diputar-putar ya 5 kali. Buat calon TKW perhatikan ya. Nanti siapa tahu kalian dapatnya sama kayak nenek aku, susah nelen obat, susah nelen makan, susah nelen minum ya. Nanti di terapi kayak gini nenek aku juga sudah bisa nelen sekarang karena aku rajin terapi mulut seperti ini ya. Itu kata kalau misalkan kesedak, kalau misalkan nenek nelen minumnya kesedak itu caranya nenek aku ini ya, nggak tahu pasien lain ya, pasien aku caranya kalau kesedak atau kita tepuk-tepuk 2 kali tangannya dia berhenti ya, dia berhenti. Tapi ini pasien aku, nggak tahu pasien lain ya, karena kata pasien aku kalau aku kesedak tolong tepuk 2 kali. Aku tepuk 2 kali, iya dia berhenti loh, berhenti kesedaknya. Ya Allah, sungguh ajaib gitu ya. Terus kalau misalkan makan atau nyemil kesedak juga ininya, jangan ditepuk-tepuk begini, jangan ya. Kita usahakan tepuknya itu naik, tepuknya naik ya, jangan ditepuk pluk, jangan ditepuknya lurus, jangan ditepuknya naik gitu, naik, tepuknya naik ya, supaya bisa naik kesedaknya ya, jangan sampai turun ya. Ya, buat calon TKW ya, siapa tahu nanti sama pasiennya kayak aku ya, nggak bisa nelen, nggak bisa apa, sering kesedak. Jadi ini nggak tahu ya pengalamanku ini, nenek kalau kesedak itu, kalau kesedak makan itu, kalau apa misalkan cangtau, kalau kata orang Taiwan di cangtau, kalau misalkan susah nelen itu pusing tun tun. Kalau tun itu turun ya, turun itu tun namanya, mamantun. Mamantun itu pelan-pelan turun ya. Jadi gitu caranya ya. Nggak tahu nanti aku juga kalau mau pulang kampung, di kampung itu kalau nenek aku atau orang tua aku kesedak, coba aku praktekin tepuk 2 kali. Coba berhenti enggak ya, karena ini dari pasien aku gitu, tolong kalau aku kesedak katanya suruh tepuk 2 kali, ternyata berhenti loh. Iya bener. Jadi caranya gitu. Terus kalau kita terapi supaya kalau misalkan nenek itu susah menelan, turunkan kepalanya gini, terus dia suruh telan gitu, pelan-pelan turunkan ya, kepalanya turunkan, biar dia itu bisa nelen sedikit-sedikit ya, jangan dibiarkan aja. Misalkan dia nggak bisa nelen ya dibiarkan aja, jangan, kita pelankan, turunkan sedikit pelan-pelan, terus suruh nelen. Nah, ada lagi misalkan kita harus melatih pasien dengan seperti berkumur-kumur itu, berapa kali, lalu dia suruh nelen gitu, tapi nggak ada airnya ya, suruh kayak berkumur-kumur aja gitu gini ya, terus ditelan turun. Tiap hari dilatih seperti itu, nanti pasien kita itu lama-lama bisa menelan air, bisa menelan obat, kalau minum bisa ditelan, nggak anteng aja kayak nenek aku tuh. Kalau sebelum terapi kayak gini caranya susah loh, mau minum itu diantengin aja di mulut sampai beberapa menit, kasihan aku liatnya ya, nggak bisa nelen ya. Kadang kala ditelan dia kesedak gitu loh, kesedak pokoknya, batuk apa gitu, terus aku disuruh tepuk 2 kali langsung diem, langsung gak kesedak. Aneh ya, aneh orang sini tuh. Jadi perhatikan ya buat calon TKW, ini sekedar tips sedikit ya, sedikit juga semoga bermanfaat ya. Pengetahuan seperti ini, aku juga ini tuh bukan dari aku sendiri ya, diajari dari Lao Tse itu guru terapi ya. Aku juga dilatih sama guru terapi, bukan atas kecerdikan aku ini ya. Aku itu dilatih sama guru terapi dulu ya, diberitahu caranya gini. Jadi alhamdulillah aku di sini tuh selama ngurus pasien di Taiwan itu aku banyak mengerti tentang terapi, tentang mengurus lansia yang sakit,
lumpuh ini itu, jadi banyak pengalamannya alhamdulillah ya. Selama jadi TKW di sini tuh aku mengerti semuanya. Insya Allah ilmu aku nanti aku berbagi untuk keluargaku. Kalau misalkan ada sakit kayak pasienku di sini, semoga aku bisa berbagi ilmu untuk keluargaku yang membutuhkan dari aku gitu. Sekian dulu ya. Aku mau terapi, mau ngantar nenek aku terapi hari ini ya. Nanti gampang ada sambungannya lagi, tipsnya sedikit aja. Sedikit, semoga bermanfaat ya buat calon TKW. Kalau udah TKW mah udah pintar ya, udah pintar kalau udah TKW mah. Kalau misalkan salah penjelasan, salah ucap, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menyimak tayanganku, semoga bermanfaat. Aku mau pergi tugas ngantar pasien. Terima kasih, bye bye.